Saudaraku seiman, ada sebuah kapal penyelamat. Pada saat kita sedang berada di sebuah lautan yang luas, ombak lagi besar. Biasanya orang dalam kondisi seperti ini akan tenggelam dan akan meninggal dunia. Tapi dia bisa selamat itu dengan adanya kapal. Dan kapal penyelamat pada saat ombak lagi berkecamuk dan kita tidak memiliki tunggangan sedikit pun atau apapun di atas lautan, itu kapal penyelamat itu namanya taubat. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Seseorang di antara kita melakukan dosa bertahun-tahun, bergelimang dengan dosa, melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun, sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ya. Orang-orang melakukan dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang besar, dan bertahun-tahun, kalau kita bahasakan sudah berkarat dengan dosa itu, tetap dengan fasilitas taubat ini, dia terselamatkan. Dia taubat di akhir hidupnya, terselamatkan. Ya. Di zaman Nabi SAW, ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, ada orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang sempat mendukung ayahnya, Abu Jahal, dalam kekufuran. Kemudian dia taubat nasuha. Dan pada saat dia taubat, akhirnya dia merasakan kenikmatan iman dan dia menghabiskan sisa umur dalam ketaatan. Sampai-sampai karena ikhlasnya taubatnya, dia setiap kali melihat Al-Quran, dia memegang lalu meletakkan di dadanya sambil mengatakan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, sambil dia menangis radhiyallahu anhu. Dan setiap kali dia masuk di kancah peperangan, dia selalu mengatakan kepada teman-temannya mujahidin, biarkan aku yang di depan sebagai tebusan atas apa yang dulu aku lakukan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang ayahku lakukan. Sampai beliau terbunuh mati syahid di perang Yarmuk. Ya. Jadi ada orang-orang subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi, jalan keluar. Bahkan kita tahu sama-sama hadis yang sudah masyhur, Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita berbuat salah, syaitan seringkali menunggangi keadaan seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Atau mungkin dia membisikkan mengatakan, kan sudah terlanjur kau lakukan, tidak apa-apa ulangi aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali. Ingat saudaraku seiman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka balasan yang akan datang dari Allah, dari rahmatnya, itu lebih besar daripada perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita. Tidak ada orang yang berzina sejam di hotel lalu Allah hukum penyakit dengan sejam misalnya. Enggak, Allah hukum dengan mungkin 5 tahun sakit, mungkin 10 tahun sakit. Jadi perbuatannya lebih, efek balasnya lebih besar daripada perbuatannya. Dan sudah pernah kita jelaskan juga dalam beberapa kali contoh-contoh pengajian kita. Kalau masih diingat, saya membahasakan sebenarnya item yang diharamkan jauh lebih sedikit dibandingkan item yang dibolehkan. Kalau Allah dengan kemahamurahannya menunggangi atau memberikan kepada kita tugas atau beban seperti misalnya hawa nafsu, pengen makan, pengen minum, pengen biologis, lalu Allah tidak siapkan fasilitasnya, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak, fasilitasnya dikasih. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ada was-was syaitan yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau berbuat dosa, ya maaf, kalau orang yang berbuat pelanggaran dosa itu sama saja kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat pahala. Ya, atau misal was-was yang lain. Misal orang yang ke diskotik sama ke pengajian, sama aja itu. Sama-sama aja kok. Ya. Artinya sama-sama menikmati hidupnya. Enggak sama, beda. Beda sekali ini. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan masalah itu, perbedaannya jauh sekali gitu. Baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Dalam hidup dan mati semuanya berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat amal saleh. Baik kehidupan ataupun kematian mereka. Dan syaitan seringkali membisikkan kepada kita was-was teman-teman. Was-wasnya begini. Kalau kau menjadi orang alim atau kau menjadi orang baik atau orang soleh dan solehah, berarti hidupmu akan susah. Misal, belum saatnya sekarang alim, saya masih muda. Atau belum saatnya saya menjadi orang yang baik atau soleh dan solehah atau patuh. Karena nanti susah menikah, nanti susah bekerja, nanti susah dapat bergaul, gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda kita yang menunda taubatnya, menunda kembali ke jalan Allah. Seakan-akan
umur-umur dia yang merupakan prestasi terbaiknya, misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA, ini biasanya di Indonesia dipakai untuk hal-hal yang haram. Padahal ini pondasi bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan. Rusak di sini, rusak di sana gitu. Kalau di umur-umur ini yang dianggap dengan masa pubertas awal, kita lihat sinetron-sinetron, film segala macam Indonesia, gambarannya umur ini saatnya puas-puasin berbuat dosa. Ya, saatnya berzina, saatnya coba-coba obat-obatan, saatnya begini, saatnya tawuran, saatnya segala macam. Masih muda. Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan, oh enggak apa-apa, dulu ayah juga dan ibu itu masih muda seperti kamu. Ya, kan gitu. Ini bahaya sekali. Ya. Justru pada saat umur-umur ini, prestasi terbaik. Kalau di umur ini masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, di sini terbentuk pribadinya. Kalau di umur ini tidak berzina, teman-teman sekalian, tidak akan zina sampai dia mati. Tapi di sini dia buka pintu zina, dia zina nanti ke depannya gitu ya. Di sini dia buat ketaatan hafal Quran, dia akan hafal Quran, dia akan jaga sampai dia meninggal dunia. Kita bisa renungi tentunya beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan sangat rinci menjelaskan kepada kita. Yang pertama itu disebutkan dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 28. Surah Sad, surah nomor 38 ayat 28. Silakan dibuka Qur'annya biar tahu kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau mana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh, muttaqin dengan orang-orang yang durhaka, fujjar? Enggak bakal sama. Orang yang baik, orang yang soleh dan soleh disukai sama Allah. Allah janjikan pahala yang besar dari perbuatannya, dan juga Allah buat manusia suka. Pernah saya kasih contoh orang yang bakti sama orang tuanya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dermawan, semua ini pasti Allah suka, Allah janjikan pahala besar. Allah juga membuat manusia suka. Dan pada saat dia hidup pun dikenang kebaikannya. Si fulan, oh si fulan baik ya. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini. Kalau dia mati, oh iya si fulan baik. Beda dengan orang fujar, orang yang durhaka. Allah benci perbuatannya. Allah ancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti riba, zina, segala macam, dusta, ya, durhaka sama orang tua, Allah benci, Allah ancam dengan ancaman berat, Allah buat manusia benci. Orang tidak ada yang suka, hidupnya dibenci, orang, oh itu si fulan suka gunjing tuh, oh si fulan tuh suka mukul, si fulan tuh suka begini, dikenang buruk pada saat dia hidup. Kalau dia mati lagi lebih parah, banyak orang yang mengenang keburukan. Kita dengarkan surah lain, surah Ghafir, ayat lain maksud saya, surah nomor 40 ayat 58. Surah nomor 40 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Mustahil. Orang yang melihat lebih leluasa beraktivitas. Dia tahu ada bahaya depannya, ada lubang, ada orang yang mau berbuat jahat, dia tahu. Ya. Kalau orang tidak melihat, orang buta susah. Kata Allah, tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Begitu pula seperti itu perumpamannya tidak akan sama antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan pelanggaran. Tapi sayang, sangat sedikit kalian berpikir dalam masalah itu. Seakan-akan orang kalau jadi orang baik, tadi saya bilang, orang jadi patuh sama Allah dikucilkan, susah menikah. Ini semua kedustaan, waswas syaitan. Enggak benar, teman-teman sekalian. Dalam ayat yang lain surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21 juga Allah berfirman. Surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. An naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah SWT mengatakan, apakah orang-orang yang berbuat dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, mengira kami akan menyamakan mereka sama dengan orang-orang beriman dan beramal saleh, baik kehidupan ataupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Enggak mungkin itu, mustahil. Di kehidupan mereka, orang-orang yang beriman pasti bahagia, pasti tentram.
Was-was syaitan yang mengatakan kita kalau jadi orang baik itu kemudian jadi tidak enak. Bohong semuanya. Terbukti kehidupan orang-orang saleh sebelum kita dari nabi-nabi, ya puncaknya nabi-nabi, bahagia mereka. Punya pasangan hidup, punya keturunan, punya kedudukan, namanya dikenang. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi, kalau kita misalnya lingkup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan Khulafaur Rasyidin tadinya orang-orang yang tinggal di padang pasir Mekah, nggak ada yang kenang, nggak ada yang tahu nama ini. Orang dulu kan tahunya Persia dan Romawi. Tapi karena kesolehan mereka, Allah jadikan mereka raja-raja dunia, disegani oleh dunia, kemenangan, kebahagiaan. Coba lihat fakta historinya. Itu karena kesolehan mereka. Dan kita lihat sebaliknya, teman-teman sekalian, orang-orang yang durhaka pada Allah seperti Fir'aun yang sampai sekarang buminya masih bisa kelihatan, ya, kemudian Namrud, ya, kemudian kita bisa lihat juga orang-orang yang umumnya yang melakukan pelanggaran seperti kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian di sekarang di mana? Di Italia ada kota ditemukan, kota Pompei dikatakan, kota yang tua dan kota itu dekat gunung. Ditemukan ada banyak patung-patung berjatuhan. Mereka pikir patung awalnya, setelah mereka teliti ternyata itu manusia, tapi bentuknya seperti patung kayak dikutuk. Mereka pun tidak tahu ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya, cuma dikatakan kota ini kemungkinan pernah melanggar Tuhan. Mereka bahasakan begitu karena dokumentasinya itu adalah orang-orang non-muslim yang membuatnya. Ini cuma melanggar Tuhan saja, kemudian dihukum seperti ini. Entah apa kisah mereka. Tapi kita lihat orang-orang yang durhaka dihukum seperti itu, dan orang-orang yang saleh sebagaimana Allah menyebutkan orang-orang yang saleh itu seperti para nabi-nabi dalam surah Al-Anbiya, surah Al-An'am. Sebabnya para nabi-nabi diberikan kelebihan-kelebihan, kepemimpinan, ya, kedudukan, keturunan, harta, ya. Itu semua karena mereka buat kesolehan. Dan Allah setelah menyebutkan nabi-nabi dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85, Allah tutup ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin. Semua itu kami berikan kepada mereka karena mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Surah nomor 29 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sangat tegas menekankan orang-orang yang mengkhayal kalau dia buat dosa tidak dihukum, ya. Itu mengkhayal namanya, tidak bakal lepas luput dari azabnya Allah. Al-Ankabut ayat 4, surah nomor 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ya. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka luput dari azab kami? Ya. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Perhatikan di sini ayat Allah jelas, gitu kan. Jadi jangan masuk ke zona itu, teman-teman. Tidak usah masuk ke zona pelanggaran. Ini wilayah pelanggaran agama, tidak usah dimasukin, tidak usah dicoba-coba. Nggak ada istilah coba dosa itu. Ya. Coba aja ini, coba aja khamar supaya kamu tahu rasanya. Nggak usah coba. Tidak ada ruginya kita kalau nggak coba. Kalau kita nggak coba dosa, nggak ada ruginya. Nggak coba khamar, nggak coba zina, nggak ada ruginya. Bukan tangan kita putus, mata kita buta, nggak. Sama sekali nggak. Jangan dicoba-coba, karena bahaya buat kita. Kalau kita masuk ke sana, teman-teman sekalian, ada hukumannya, dan efek hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Sementara orang berbuat amal saleh, efek balasnya juga lebih besar. Lebih besar. Ya. Banyak sekali Allah salihati, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti akan memberikan balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan rezeki yang melimpah. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7. Surah nomor 35 ayat 7 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhu sayyiatihim wa aslaha balahum. Siapapun yang beriman dan beramal soleh lalu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Quran yang benar datang dari Tuhannya,
maka Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Fatih, surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti mereka akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar atau yang agung ya. Di poin ketiga terakhir dari ini adalah surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9. Surah nomor 64 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu تجري من جنات يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh pasti Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kemenangan yang besar. Yang keempat, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayah, Allah akan berikan petunjuk ya, setiap kali dia butuh petunjuk, dia mentok ke satu titik kemudian dia butuh petunjuk, nasihat, Allah akan mudahkan. Dalilnya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah akan berikan kepada mereka petunjuk selama kehidupan mereka di dunia karena keimanan mereka. Surah At-Talaq masih di poin keempat masalah petunjuk. Surah nomor 65 ayat 11. Allah juga berfirman 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Siapapun yang beriman dan beramal saleh ya, pastilah Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Dan kita tahu kalau ada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dia berkasih sayang dengan kita, artinya dia mengatakan kepada kita, apa saja kebutuhanmu silakan sampaikan ke saya. Tentu kita akan merasa senang. Apalagi kalau orang ini kaya, orang ini punya kemampuan, orang cerdas, pintar, kita akan sangat senang. Allah menjanjikan sang pencipta masalah itu. Langsung syaratnya beriman dan beramal saleh. Jadi orang baik ya. Dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96, Allah berfirman. Surah nomor 19 ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kalimat wuddanya jadi saksi bahasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti zat yang maha penyayang Allah akan berkasih sayang padanya. Wudda ya mengasihi dia. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya nanti. Di surga maksudnya ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Di dunia juga sebagian ulama mengatakan masuk dalam ayat ini, tapi ayat ini lebih fokus ke masalah di akhirat. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha 20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapapun yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat sementara dia beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang ketujuh, dijamin keamanan untuk mereka. Keamanan jiwa, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi ditanggung semuanya. Intinya mereka tidak perlu takut, tidak ada ketakutan dan aman. Dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 69 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Thaha 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma.
Siapapun yang beriman, siapapun yang beramal soleh dan dia beriman, maka dia tidak perlu takut kezaliman dan tidak perlu takut kerugian. Diberikan keamanan semua. Yang kedelapan, Allah janjikan rezeki yang melimpah. Jadi perhatikan bertubi-tubi. Kita lihat janji-janji Allah yang besar. Ini yang baru saya sempat susun ya. Mungkin masih banyak yang luput dari saya. Tapi ini saya sudah cukup buat kita. Rezeki yang melimpah disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang karim. Ya, karim itu berarti melimpah, mulia. Ya. Kemudian dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45. Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Al-ayah. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Fadl, karunia, ya, rezeki. Kemudian yang kesembilan, Allah janjikan kedudukan di muka bumi. Diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Pokoknya istiqomah saja. Nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Istiqomah saja. Makin kita pertahankan, makin lama makin kental rahmatnya Allah datang. Kedudukan di muka bumi Allah sebutkan An-Nur 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi. Kata ulama bisa diberikan sampai kerajaan, ya. Maka Allah akan memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi sebagaimana telah diberikan oleh kepada orang-orang saleh sebelum mereka, dan pasti Allah akan menetapkan atau memenangkan agama yang telah Allah ridhoi yang mereka pertahankan, dan Allah akan ganti ketakutan mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka menyembah dan patuh hanya kepada Aku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang kufur setelah ini, sudah ada penyampaian tapi tidak mau juga engah, ya, tidak mau juga sadar, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini dijanjikan saksi bahasan kita akan diberikan kedudukan di muka bumi. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105, masih di poin 9 diberikan kedudukan. Al-Anbiya 21105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi pasti kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Jadi waswas syaitan saja itu yang mengatakan kepada kita kalau jadi orang saleh atau salehah, atau anak-anak dari kecil kalau kita buat hafal Quran, ajak ke masjid, ini berarti sudah terlalu kolot ini, ya. Garis keras lah, apalah segala macam. Ini nggak benar semua. Iya. Dianggap ini ajaran-ajaran yang keras, tidak penting, ya. Lihat bagaimana Allah janjikan. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat setelah kedudukan di muka bumi. Rahmat karunia yang sedang kita bahas juga dalam buku kita. Jadi diberikan sesuatu yang di atas kapasitas dia sebagai manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-Jathiyah ayat 30, ya, surah nomor 45. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Pasti dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, Allah janjikan mereka selamat dari kerugian. Nah, jadi mendapat keuntungan beda, selamat dari kerugian beda, ya, gitu. Jadi ini dua hal yang beda. Kalau misalnya orang dagang dapat keuntungan, itu sebuah prestasi. Selamat dari kerugian juga prestasi, beda, ini dua hal yang berbeda. Makanya tadi kita bedain. Selamat dari kerugian ini Allah janjikan surah yang sudah kita hafal semua. Al-Asr, surah nomor 103, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr, manusia pasti melalui kerugian-kerugian. Lalu kata Allah apa?
illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini, kata Allah. Ingat, beramal saleh dan beriman beramal saleh adalah keselamatan, ya, keberuntungan. Saling mengingatkan kebaikan ini, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan saling mewasiatkanlah agar sabar dalam menjalani kebenaran atau mempertahankan kebenaran. Yang ke-12, Allah janjikan mereka menjadi generasi terbaik manusia, layak untuk dikenang kisah-kisahnya. Allah akan kekalkan kisah mereka sehingga jadi pelajaran mereka, generasi terbaik manusia. Surah Bayyinah, dalilnya, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah, generasi terbaik. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti mereka akan menjadi generasi terbaik. Kata ulama tafsir, akan dikenang kisahnya, akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kita tahu misalnya Luqman. Luqman bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang saleh. Lalu Allah kenang, disebutkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman, karena kesolehannya. Dan terlalu banyak kisah orang-orang saleh yang luar biasa. Allah kekalkan nama-nama mereka. Kemudian ke-13, setelah tadi 12 menjadi generasi terbaik, ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala memastikan mereka akan bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah dalam arti kata melihat Allah ini dan masuk dalam surga nantinya. Melihat Allahnya, kita garis bawahi kata-kata bertemu dengan Allah dan melihat Allah di surga. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat terakhir, ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, artinya melihat Allah nanti di surga, karena nikmat terbesar surga melihat wajahnya Allah, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, orang saleh dan salehah disuruh kita menikah dengan mereka dan disuruh kita menikahkan mereka. Kalau mereka melamar jangan ditolak, perintah Allah dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi yang bujang-bujang ini bisa pakai sebagai hujjah ini. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan menikahlah kalian, ya. Kalau belum menikah maka disuruh menikah sama Allah, gitu kan. Orang-orang yang sendiri di antara kalian menikah, atau nikahkanlah orang yang masih sendiri di antara kalian, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan. Orang soleh jangan ditolak. Kemudian yang ke-15, Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah, meminta agar generasi kita menjadi orang soleh. Kita jadi soleh, generasi kita jadi baik. Itu bagian dari ibadah. Jadi kita mencetak kader manusia ini, itu orang-orang saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan jangan luput doa ini dalam setiap hari, teman-teman. Baca doa ini, walaupun belum menikah juga baca. Ya, jadi nanti pun kalau sudah berumah tangga, ini doa sudah berfungsi buat dia. Jangan nanti tiba masa kemudian baru mau berdoa, tidak. Doa-doa yang kita baca akan berfungsi pada saat kita butuhkan. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Al-Ahqaf 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku untuk selalu beramal saleh dan wariskan itu kepada keturunanku. Perbaiki keturunanku dengan kesolehan itu, gitu. Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu dan aku sudah menyerahkan diri kepadamu. Juga dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amal, yaitu balasan yang melimpah. Jadi kalau rutin kita istiqomah dalam mengerjakan ibadah, teman-teman sekalian, nanti pahalanya dilipat gandakan lagi dibandingkan, beda dengan orang yang hanya sesekali mengerjakannya. Saya kasih contoh, misal sebelum saya baca ayat-ayatnya, ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sudah, ya, menjalankan atau dia sudah niatkan, dia sudah rutinkan membaca hizib dari Al-Quran
ya, dia baca sebagian ayat Al-Quran yang dia niat dia mau baca di sholat malamnya dan tidak sempat dia baca, Allah akan catatkan baginya pahalanya lengkap. Misalnya antum sudah niat, nanti malam saya mau baca surah Ar-Rahman dalam sholat malam. Ternyata kita pas bangun sudah menjelang azan subuh, baru sholat 2 rakaat, baru baca mungkin 10 ayat dari Ar-Rahman. Sisanya Allah kasih pahalanya walaupun belum sempat dibaca. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melakukan amal saleh di waktu dia senggang, di waktu dia senggang, jadi artinya buat sehat kayak kita sekarang, masya Allah nggak ada masalah. Di situ dia beramal saleh, gitu kan? Maka Allah akan catatkan baginya pahalanya di waktu dia sulit. Jadi misalnya pada saat dia masih sehat, dia selalu puasa Senin Kamis. Begitu dia sakit dia nggak bisa lagi, tetap pahalanya jalan. Atau dia mukim, dia kerjakan selalu sholat qobliyah dan ba'diyah. Begitu musafir dia jamak qasar, kan tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya, maka tetap dapat pahalanya. Seperti itulah. Jadi kalau rutin kerjakan ini maka dia akan dilipat gandakan pahalanya. Banyak ayat di sini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 277. Al-Baqarah 2, surah nomor 2 ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, perhatikan selalu iman, amal soleh, iman, amal soleh. Dari tadi kita sebutkan, Allah berfirman itu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan solat dan memberikan zakat, mereka pasti akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Tuhan mereka. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 57, dan ayat yang sama terulang, tadi Al-Imran 3 ayat 57, terulang di An-Nisa, surah nomor 4 ayat 173. Jadi dua ayat ini terulang di dua tempat, Al-Imran 57 dan An-Nisa 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh pasti akan diberikan semua pahala mereka dengan melipat atau terlipat ganda. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 9. Surah nomor 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka pasti akan diberikan pahala yang besar, ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 2, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Kalau tadi ajran kabira, ya. Allah menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti akan mendapatkan ajran hasana. Hasan artinya pahala yang menggembirakan dia. Juga kemudian dalam surah ini diulangi di 3 surah, ya. Sama ayatnya, surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Ini ayat ini sama di 3 surah. Fussilat 41 ayat 8, surah 41. Al-Insyiqaq 84 ayat 25 dan At-Tin. At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Saya ulangi lagi, di Fussilat surah nomor 41 ayat 8, Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 25 dan At-Tin surah nomor 95 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah membuatnya sedih, atau maksudnya diberikan pahala yang melimpah. Yang terakhir 17 adalah masuk ke dalam surga. Allah SWT berfirman dalam surah Ghafir, ini mudah dihafal, surah nomor 40 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga, di dalamnya diberikan rezeki tanpa batas. Kemudian dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga. At-Talaq 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan berbuat amal saleh, pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah telah memberikan yang terbaik dari rezekinya.